Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah bercerita sekilas tentang secara singkat ormas-ormas Islam di Indonesia. Ya, masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan, tetapi berbicara tentang persatuan Islam sejak masa Jamiat Khair sampai sekarang, semua ormas Islam berjuang selain untuk tegaknya dakwah la ilaha illallah, mencerdaskan umat dan bangsa, menegakkan kedaulatan setelah kemerdekaan Republik Indonesia, maka yang terpenting adalah persatuan. Namanya saja yang berbeda-beda, tetapi bahkan yang punya visi sama, ada namanya Al-Ittihadiyah, ada yang namanya Persis. Ittihadiyah apa artinya? Persatuan. Persis apa kepanjangannya? Persatuan Islam. PUI apa kepanjangannya? Persatuan Umat Islam sampai Wahdah Islamiyah yang dipimpin oleh Ustaz Zaitun, dan mudah-mudahan menjadi ormas besar juga ke depan. Intinya juga untuk persatuan. Sementara memang di setiap masa perlu ada organisasinya sendiri untuk mengelola. Jadi ormas Islam itu, ini yang perlu difahami, tidak menunjukkan kalau umat Islam itu terpecah belah. Ini yang harus digarisbawahi. Ini hanyalah sebuah pelembagaan di mana perbedaan pendapat antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lainnya semakin berkelompok bersama-sama, tetapi untuk tujuan yang sama. Jadi ormas ini adalah hanya sebuah kendaraan saja. Kendaraan untuk mencapai tujuan yang sama. Ini makna yang harus kita pegang di balik kenapa umat Islam memiliki ormas. Untuk itu, perlu ada pemahaman yang paling penting. Sekarang saya mau tanya. Rasulullah SAW kalau dirinya dihina oleh orang kafir Quraisy misalnya, atau oleh orang Yahudi, marah atau tidak? Tidak. Tapi kalau Islam yang dihina, marah atau tidak? Kalau Quran yang dihina, marah atau tidak? Kalau Tuhan yang dihina, marah atau tidak? Kalau kita gimana? Marahan mana, diri kita yang dihina atau Islam kita yang dihina? Yang benar. Gue sakit hati gitu kan. Dia pikir dia siapa? Dia nggak tahu kali gue siapa gitu. Ketika kita sudah menuhankan diri kita sendiri, mengagungkan diri kita sendiri bukan pada tempatnya, disinilah kekeliruan. Termasuk ormas kita ini. Ormas kita ini hanyalah sebuah jembatan, sebuah wasilah. Ketika bukan Islam yang menjadi tujuan, kita bermasalah dengan lembaga ini. Tapi percayalah, ulama dan tokoh yang berlembaga, kemudian membuat lembaga-lembaga baru, katakanlah misalnya, sebetulnya Kiai Haji Abdul Samad sama saya, sama Ustaz Zaitun dan teman-teman ini, sudah lama tergabung di Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, di MIUMI, sebuah kelompok generasi pemikir, ulama-ulama muda, yang kami semua bergerak dari lintas ormas, kemudian bertemu untuk satu visi dan misi yang sama. Jadi sebetulnya, khususnya buat jamaah akal, kebersamaan kami dengan Kiai Haji Abdul Samad, itu sudah lama berlangsung, dan dijembatani oleh Kiai Haji Mustafa Umar atau Dr. Mustafa Umar, yang juga merupakan anggota dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia bersama Kiai Haji Abdul Samad, dan beliau pimpinan di Riau. Nah sekarang sedikit ujangan saya sambil menunggu Pak Gubernur yang sudah di jalan, Pak Anies Baswedan. Begini, persatuan umat Islam di Indonesia sekarang ini kiranya perlu difahami poin-poin penting yang akan saya sampaikan ini. Ini
adalah ijtihad saya, tetapi hasil sebuah renungan yang mendalam, dari mana kita harus memulai persatuan ini. Yang mendasar dan kita tahu semuanya tidak boleh tidak adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi, sampai di sini jami'an, sampai sini dulu. Wa'tasimu, beriktisamlah kamu, berpegang kuat sambil memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Beriktisam itu berpegang yang kuat, tapi jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Berismah kepada perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Kita digosipkan atau kita difitnah untuk dipecah belah satu sama lain. NU sama Muhammadiyah, apalagi lah sekarang itu. Videonya Ustadz Abu Somad dipertentangkan dengan videonya siapa biasanya? Pernah dengar dengan siapa? Videonya Khalid Basalamah, gitu ya. Ini permainan media sekarang yang paling kencang ini. Lihat, kalau melihat seperti itu, cepatlah. Pertama, yang paling bagus sebetulnya tabayyun. Dan jangan terpengaruh dengan video 2 menitan, 1 menitan itu. Dan jangan terlalu gampang emosi. Apalagi langsung menyebarkan. Kalau itu sesama ulama. Karena terkadang itu disampaikan di forum khusus. Memang ketika masalah furu'iyah atau keberpihakan kepada satu mazhab yang disepakati di ruangan, itu nggak ada masalah. Tapi ketika sudah masuk ke wilayah media sosial, disinilah kemudian jadi masalah. Apa harus kita lakukan sebagai umat Islam? Yang pertama, kalau ingin berismah, mendapatkan pertolongan Allah, pertama tabayyun, yang kedua husnuzan, dan yang ketiga ini masalah khilafiyah yang insya Allah para tokoh, para ulama bisa ketemu. Saya yakin kalau di sini ada Ustadz Khalid Basalamah, di sini ada Kiai Abdul Somad, di sana ada siapa lagi? Para tokoh Islam, insya Allah kalau ketemu pasti mereka akan bersatu. Lihat, ada Ustadz Abdullah Hadrami, ya. Bersyukur Anda nih pesan 2 dapat 4, ya. Bonus ini semua. Ustadz Zaitun insya Allah juga nanti akan nasyid sebentar menghibur kita semua. Berbau dakwah tapi lewat nasyid. Ustadz Zaitun punya gaya sendiri. Ustadz Abdullah nanti juga akan mencoba memberikan hikmah. Setuju? Ini menunjukkan keragaman kita bersama. Ya, kembali. Alhamdulillah, selamat datang. Shallu ala Nabi, Pak Gubernur datang. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik. Habis ini saya akan persingkat dan tutup ya penyampaian saya, dan akan ada sambutan dari Pak Gubernur, dan mungkin saya akan pimpin langsung agendanya. Sudah? Saat ini yang paling penting kalau umat Islam mau bersatu di tingkat tokoh, ya, di tingkat tokoh di seluruh Indonesia. Dari panggung ini saya ingin himbau, bermusyawarahlah, khususnya dalam rangka memilih calon pemimpin umat Islam ke depan. Saya tidak tahu siapa yang terbaik, tapi kalau para tokoh sudah mulai bermusyawarah, wa amruhum syura bainahum, saking pentingnya musyawarah, kata-kata wa amruhum syura bainahum itu wa syawirhum fil amr disebutkan di dalam Al-Quran begini. Yang pertama, musyawarah itu ditempatkan di antara 2 rukun iman, yaitu salat dan zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti saya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. Lihat wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka-mereka yang menyambut seruan Tuhannya, lalu mereka mendirikan salat dan bermusyawarah selalu dalam urusan mereka. Lalu mereka memberikan sebagian rezeki yang telah dinafkahkan direzekikan kepada mereka. Lihat, bermusyawarah itu di tengah antara dua rukun Islam, salat dan zakat, saking pentingnya. Karenanya, kalau tiba-tiba masing-masing tokoh Islam ini memilih pemimpin berdasarkan standar-standar bukan syar'i, apalagi menyalahi undang-undang dasar, menyalahi filosofi daripada bangsa ini, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan pemimpin yang baik, dan selama itu pula kita tidak mungkin bisa bersatu. Jadi setelah wa'tasimu, berpegang teguh kepada bihablillah jami'an, semuanya, jangan cuma sebagian pakai cara jahiliyah, sebagian pakai cara Islam, itu tidak bisa pernah bisa bersatu. Harus semuanya dulu. Lalu kemudian bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Apalagi tahun 2018 dan 2019 ini rentan perpecahan, betul? Rentan dipecah belah, betul? Mau bersatu? Mau resep supaya tidak bisa dipecah belah? Mau kita bersatu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa'tasimu bihablillahi jami'an, semuanya harus berjalan di atas jalan syariat Allah. Apa itu? Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lihat ayatnya. Bermusyawarah dulu, baru bertekad, baru bertawakal, dan ayat setelahnya baru menang. Coba lihat urutan syariat. Yang pertama apa dulu? Musyawarah. Kedua, bertekad atau berazam. Baru ketiga, bertawakal. Kemudian hasilnya menang. Kalau tiba-tiba kita langsung bertekad tanpa musyawarah, ini sudah melanggar i'tisam billah. Allah tidak akan tolong kita. Karenanya ada sebuah jargon penting yang perlu kita ingat. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan merugi orang yang beristikharah sebelum mengambil keputusan, dan tidak akan menyesal orang yang sudah bermusyawarah. Nah, sampai di sini saya tidak membayangkan betapa Indonesia ke depan insya Allah akan kuat. Kalau di setiap kabupaten, kota, provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional, para tokoh ini bermusyawarah sebelum bertekad memilih berdasarkan pilihannya. Bermusyawarah dulu sebelum bertawakal hanya berdasarkan pendapat atau persepsi pribadi atau ormasnya. Saya tidak bayangkan insya Allah MPR RI yang harusnya presiden merupakan mandataris yang sekarang sudah menjadi liberal dengan demokrasi one man one vote akan kembali lagi kepada amanah undang-undang dasar, dan insya Allah Pancasila sila keempat akan tegak di negara ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam insya Allah Indonesia akan berjalan di atas ideologinya, berjalan di atas falsafah negaranya, dan berjalan di atas syariat Allah. Rahmat Allah turun. Siapapun yang memimpin, pasti Indonesia jaya. Takbir. Ini pesan singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa diterima dan pesan ini sampai ke seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan kita doakan sebagai rakyat, semoga Allah satukan hati para pemimpin.
Semoga Allah satukan hati para ulama. Semoga Allah satukan langkah para ormas Islam. Dan semoga Allah satukan antara rakyat dengan pemimpinnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada Pak Anies Baswedan. Di sampingnya Kiai Haji Abdul Somad. Di sana ada Habib Rizik yang masih jauh. Imam besar Front Pembela Islam. Ya, dan imam besar umat Islam. Kini insya Allah kita tidak akan pernah mau dipecah belah lagi. Dan kita semua mohon doa umat Islam semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bersatu. Siap mendoakan kita semua. Ada Ustadz Zaitun, ada Ustadz Abdullah Al-Hadrami, ada kita semua ini di depan ini. Habib Ali Bagil yang berjuang. Ustadz, pokoknya kalau ada yang memecah belah antum sama Habib Rizik. Ada yang memecah belah antum sama Kiai Haji Abdul Somad. Anak yang duluan di depan, begitu kata Habib Ali Bagil. Itulah akhirnya beliau berjuang bersama kita semua. Siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir. Sekarang untuk memuliakan tamu, saya sendiri yang akan menjadi MC-nya. Ya. Sebelum Pak Gubernur berbicara, hari ini saya dititipin panitia bahwa sunduk boleh beredar, kita akan beli Islamic Center yang berada di tengah kota. Ya, kalau perlu nanti di Tibet ini masih sempit, kita cari tempat yang gede. Masa lembaga-lembaga mereka bisa punya di Jalan Tamrin Sudirman, orang Islam mojok mulu. Siap dukung lembaga Islam? Siap dukung lembaga Islam? Baik. Selain kita nanti semua berjuang untuk menjadi wirausahawan dan berubah dari konsumen menjadi produsen, rajin-rajinlah berinfak. Karenanya silakan tim Sunduk berikan infak yang terbaik. Dan ini dari tim Akal di bawah saya untuk pembebasan gedung Akal yang mudah-mudahan malam ini ketutup dan bisa kita beli segera. Shallu ala Nabi. Oke, sekarang berikan harta yang terbaiknya. Semua mudah-mudahan akan menjadi wakaf bagi umat Islam. Dan saya pribadi memperjuangkan ini semua demi saya berikan untuk kepentingan umat Islam. Cuma Pak Gubernur, tempat ini sebetulnya terlalu sempit. Terlalu sempit sebetulnya, ini perlu naik, tapi nggak boleh lebih tinggi lagi di sini. Padahal dari sini lahir kekuatan-kekuatan Islam Indonesia kemarin dan ke depan insya Allah. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Gubernur ada kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Ibu setuju? Nanti saya tunggu idenya Pak Gubernur kira-kira gimana caranya untuk bisa melunasi. Atau dia bilang, Ustadz kalau di sini kesempitan nanti saya carikan di Kuningan atau Sudirman gitu. Supaya Islam berada di tengah, setuju? Masa di pojok mulu, suruh ke Bogor, ke Tangerang gitu. Dia lempar lagi ke Depok. Padahal kita butuh Islam di tengah, betul? Takbir. Baik, kepada yang terhormat Bapak Anies Baswedan, Gubernur kita, Gubernur Jakarta, Gubernurnya rakyat Jakarta, Gubernur yang dicintai oleh rakyat Jakarta, Gubernur yang siap didukung oleh masyarakat Jakarta, setuju? Takbir. Shallu ala Nabi.